Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Abdin, Guru Fisika SMK Negeri 1 Ciluak. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas mengenai vektor ya, khususnya penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode jajar genjang. Nah, langsung saja simak penjelasan dari Bu Abdin berikut ini. Nah, metode jajar genjang. Apa sih metode jajar genjang itu? Metode jajar genjang adalah metode penjumlahan maupun pengurangan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga nantinya akan membentuk bangun jajar genjang. Nah, lalu bagaimana cara menggambarkan resultan vektor menggunakan metode ini? Yang pertama, gambarkan dulu vektor yang pertama. Nah, setelah itu, gambarkan vektor yang kedua. Tapi ingat, kalau metode segitiga dan metode poligon kemarin, kita menggambarkan vektor yang kedua di ujung vektor yang pertama. Nah, untuk metode jajar genjang ini, kita menggambarkan vektor yang kedua di pangkal vektor yang pertama. Ingat ya, di pangkal vektor yang pertama. Kemudian yang ketiga, setelah kedua vektor ini digambarkan, ya vektor pertama dan kedua digambarkan, maka kalian bisa membuat garis bantu yang sejajar dengan kedua vektor tadi, membentuk bangun jajar genjang. Nah, setelah bangun jajar genjang terbentuk, lalu temukan resultan dari kedua vektor itu dengan menarik garis diagonal jajar genjang itu. Nah, seperti apa? Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Ya, jadi di sini ya saya punya vektor yang pertama, kita kasih nama vektor A. Kemudian ada vektor yang kedua, yaitu vektor B, arahnya ke kanan. Ya. Nah, kira-kira bagaimana sih penggambaran resultan atau gabungan dari kedua buah vektor ini menggunakan metode jajar genjang? Nah, caranya seperti ini. Gambarkan dulu vektor yang pertama atau vektor A, ya besarnya sama atau panjangnya sama dan arahnya juga sama dengan vektor yang ada di sini. Nah, kemudian gambarkan vektor B, vektor yang kedua, ingat di pangkal vektor yang pertama. Ya, seperti ini. Beri nama vektor B. Nah, kemudian untuk menemukan resultannya, kalian bisa menarik garis yang sejajar dengan vektor A dan juga vektor B. Jadi garisnya adalah garis bantu seperti ini. Ya, ini adalah garis bantu yang sejajar dengan vektor B. Kemudian ada lagi garis bantu yang sejajar dan besarnya sama dengan vektor A. Nah, kemudian dari sini baru kita bisa menggambarkan resultannya. Caranya yaitu dengan kita menarik garis dari titik temu antara kedua vektor ini atau kedua pangkal vektor ini, yaitu di sini, ke ujung yang sebelah sana. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah resultan dari kedua vektor ini. Nah, jadi resultan kedua vektor ini yaitu vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, kemudian kita bisa membandingkan hasil resultan ini dengan menggunakan metode segitiga yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, seperti ini. Jadi dengan soal yang sama, di sini ada vektor A, lalu ada vektor B. Nah, maka kita gambarkan dulu vektor A-nya, ya. Kemudian menggunakan metode segitiga, kita gambarkan vektor B-nya di ujung vektor A. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah vektor B. Kemudian resultannya bisa kita peroleh dengan cara menarik garis dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang kedua, seperti ini. Nah, maka kita temukan resultannya yaitu vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, gimana anak-anak? Sama nggak hasilnya? Yang ini, resultan vektor ini ya, yang menggunakan metode segitiga ini, dengan ketika kita menggunakan metode jajar genjang ini. Ya, ternyata hasilnya adalah sama. Ya, jadi dengan soal yang sama, tapi metode yang berbeda, nah kita peroleh hasil yang sama. Jadi di sini Bu Abdin sengaja membandingkan atau memperlihatkan kedua metode ini. Nah, ternyata kalian tahu ya bahwa dengan metode yang berbeda kita peroleh hasil resultan yang sama. Ya, jika soalnya pastinya sama. Ya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh yang berikut ini. Jadi di sini ada vektor A, arahnya ke kiri bawah. Nah, kemudian ada vektor B yang arahnya juga ke kiri.
Nah, maka bagaimana kita menggambarkan resultan dari kedua vektor ini menggunakan metode jajar jenjang? Nah, caranya seperti tadi ya, gambarkan dulu vektor yang pertama atau vektor A. Nah, kemudian setelah itu gambarkan vektor yang kedua. Ingat, di pangkal vektor yang pertama. Seperti ini. Nah, lalu beri nama, kemudian kita buat garis bantu yang sejajar dengan vektor A dan sejajar dengan vektor B. Seperti ini. Ya. Nah, sejajar dan panjangnya harus sama. Nah, kemudian kita tarik garis resultannya, yaitu dimulai dari titik pertemuan antara kedua vektor ke sisi yang lain, ke ujung yang lain. Seperti ini. Ya, maka kita peroleh resultannya yaitu minus A, ya, minus vektor A minus vektor B. Nah, kenapa minus? Karena vektor A maupun vektor B ini ya sama-sama ya bernilai negatif ya, vektor A-nya ke bawah, vektor B-nya ke kiri ya. Nah, kemudian seperti biasa kita bandingkan bagaimana kalau menggunakan metode segitiga. Ya, jadi dengan soal yang sama kita bandingkan hasilnya menggunakan metode segitiga. Gambarkan dulu vektor A-nya ya. Kemudian kita gambarkan vektor B-nya atau vektor yang kedua di ujung vektor yang pertama seperti ini. Nah, lalu kita gambarkan resultannya, yaitu dengan menarik garis dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang kedua. Nah, maka diperoleh hasil R sama dengan minus A minus B ya, sama hasilnya dengan menggunakan metode jajar jenjang ya. Jadi resultannya ini besarnya sama dan arahnya pun sama. Seperti itu. Ya, gimana anak-anak? Sudah paham belum? Paham ya? Jadi metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang sama ya kalau tentunya soalnya sama. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke penjumlahan vektor yang mengapit sudut tertentu. Ya, misalkan di sini kita punya dua buah vektor yaitu vektor A dan juga vektor B, yang mana vektor A maupun vektor B itu mengapit sudut tertentu. Nah, di sini sudut itu kita nyatakan sebagai alfa. Ya, jadi alfa itu sudut yang diapit oleh vektor yang pertama dengan vektor yang kedua. Nah, kalau ada seperti ini, maka untuk mencari besarnya resultan vektor ini, ya kita bisa mencarinya dengan rumus R atau resultan itu sama dengan akar dari A kuadrat, ya besarnya vektor A dikuadratkan, ditambah besarnya vektor B dikuadratkan, ditambah 2 kalinya AB cos alfa. Nah, keterangannya R itu resultan kedua vektor, kemudian A itu adalah besarnya vektor A, B besarnya vektor B, kemudian alfa ini adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor. Nah, sekarang kita menuju ke contoh soal. Jadi di sini ada dua siswa menarik meja di atas lantai mendatar dengan gaya tarik siswa pertama yaitu 40 Newton dan gaya tarik siswa kedua adalah 30 Newton. Tentukan besar resultan kedua vektor gaya jika yang A, kedua siswa menarik meja ke arah yang sama yaitu ke arah timur. Kemudian yang B, jika siswa pertama menarik meja ke arah timur, sedangkan siswa yang kedua menarik meja ke arah utara. Nah, kita bahas satu-satu dulu, yang A dulu. Jadi di sini ada meja, meja ini ditarik oleh siswa yang pertama, ya. Di sini vektor gaya siswa yang pertama ini saya kasih panah berwarna merah, ya, yang mana besarnya adalah 40 Newton, arahnya ke timur. Nah, kemudian siswa yang kedua, dia juga menarik meja ini dengan gaya yang arahnya sama, yaitu sama-sama ke arah timur. Nah, tetapi besarnya adalah 30 Newton. Nah, maka berapa resultan dari kedua buah vektor ini? Ya, caranya gampang, tinggal jumlahkan saja. Ya, berarti F1 ditambah dengan F2. Ya, berarti 40 Newton ditambah dengan 30 Newton. Jawabannya adalah 70 Newton. Nah, boleh nggak sih kita pakai rumus yang sama seperti ini? Boleh, ya. Tetapi nanti cos-nya kita pakai cos 0 derajat, ya. Karena ini kedua vektor ini saling sejajar, ya. Atau saling berhimpit, ya. Sehingga sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Nah, nanti ketemunya sama, yaitu 70 Newton. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, atau yang B, ya. Nah,
Siswa yang pertama menarik meja ke arah utara. Ya, siswa yang pertama menarik meja ke arah utara. Ingat ya, kalau di peta, ke sana itu utara, ke sana itu timur ya. Nah, siswa yang pertama menarik meja ke arah utara dengan besar gaya yang sama, yaitu 40 Newton ya. F1 sama dengan 40 Newton. Kemudian siswa yang kedua menarik meja ke arah timur, berarti ke sana ya. Nah, dengan besar gaya yang sama dengan soal ya 30 Newton. Kemudian membentuk, nah kedua vektor ini membentuk sudut yaitu 90 derajat. Nah, maka untuk mencari besar resultannya bisa kita gunakan rumus seperti yang tadi sudah kita bahas, yang ini ya. Nah, berarti rumusnya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nah, kita bisa jabarkan yaitu akar dari F1. F1 nilainya adalah 40, berarti akar dari 40 kuadrat ditambah dengan nilai dari F2-nya 30 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1-nya adalah 40 dikali dengan F2-nya adalah 30 di cos sudutnya. Nah, sudut yang dibentuk tadi adalah 90 derajat karena vektor A maupun vektor yang pertama sama vektor yang kedua ini saling tegak lurus ya. Maka sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga bisa kita jabarkan seperti ini, akar dari 40 kuadrat itu 1600 ditambah dengan 30 kuadrat itu adalah 900 ditambah dengan 2 dikali 40 dikali 30. Nah, berarti hasilnya adalah 2400 dikali cos 90. Nah, ingat cos 90 itu adalah 0 ya. Sehingga diperoleh hasil seperti ini, akar dari 1600 ditambah 900 itu hasilnya adalah 2500 ditambah dengan ini kali ini ya 0. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah akar dari 2500. Nah, akar 2500 itu adalah 50 Newton. Nah, anak-anak, demikian ulasan Bu Abdin tentang metode jejer genjang dan juga tentang vektor yang mengapit sudut tertentu. Nah, semoga kalian paham. Tetap semangat belajarnya. Sekian dari Bu Abdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.